A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyi rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk materi kedua, yaitu wujud zat atau dalam bahasa Inggrisnya state of matter bagian pertama. Materi yang lengkap sama seperti perkuliahan yang tahun-tahun sebelumnya. Untuk edisi semester antara, saya hanya menjelaskan bagian-bagian yang penting saja, karena sifatnya memang semester antara itu adalah semester yang umumnya sudah mengambil semua. Materi ini saya bagi dua, karena mungkin durasinya akan terlalu panjang jika dijadikan satu. Materi yang pertama ini itu pendahuluan dan ikatan kimia, nanti bagian kedua itu wujud zat dan kesetimbangan fase. Ya, baik, kita akan masuk ke materi pertama, pendahuluan, yaitu partikel dasar penyusun materi. Ketika kita ingin memahami perubahan wujud suatu zat, sudah barang tentu kita harus memahami zat atau matter atau materi itu tersusun atas apa. Jadi kalau peta konsepnya bisa dilihat di slide. Wujud zat yang nanti aplikasinya kita akan jelaskan melalui diagram 3 fase, kita baru bisa pahami ketika kita paham apa itu ikatan antar molekul. Kita mampu memahami ikatan antar molekul ketika kita paham apa itu atom, unsur, molekul, dan senyawa. Ya, baik. Ini sudah ada di slide yang lama. Saya ambil yang penting-penting saja sekali lagi. Jadi partikel dasar penyusun materi itu cuma ada 3, atom, molekul, dan ion. Dulu pernah kalian dapat materi ini di kimia dasar atau kimia fisika. Seperti yang pernah saya jelaskan juga di semester reguler, bagian-bagian awal yang sifatnya hanya mereview atau mengulang untuk mengingatkan materi yang akan diperoleh supaya menyambung dengan materi yang sebelumnya, itu kalian baca lagi materi yang sebelumnya. Jadi supaya saya nanti fokus bisa menjelaskan tentang materi farmasi fisikanya. Jadi ada atom, unit terkecil dari satu materi. Atom tersusun atas neutron, proton, dan elektron. Kemudian kita mengenal juga yang namanya molekul. Molekul itu nanti ada 2, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Ada di slide saya juga yang lama penjelasan teoritisnya. Kemudian ada yang namanya ion. Ion ini adalah bentuk aktif dari suatu unsur. Kenapa dikatakan ion? Karena dia bisa bersifat atau bertugas menjadi donor atau akseptor. Seperti contoh di sini ada natrium dengan notasi +1 dan klorida dengan notasi -1. Notasi plus dan minus ini adalah notasi ionik yang artinya dia berada dalam keadaan aktif. Kenapa dikatakan berada dalam keadaan aktif? Karena dia siap melakukan reaksi, baik itu dia memberikan atau dia menerima. Dalam hal ini N+1 karena dia berada di unsur periodik golongan 1A, dan klorida notasinya Cl-1 karena dia ada di golongan 7A. Pelajari lagi kenapa yang ada di golongan 1A itu notasinya +1, kenapa yang ada di golongan 7A itu notasinya -1. Karena itu nanti bagian dari tugas. Yang jadi prinsip adalah seluruh atom atau unsur itu mereka harus mencari kondisi stabil, di mana kondisi stabil itu diperoleh ketika kulit paling luarnya 8, ketika kulit itu sudah kulit kedua dan seterusnya.
Kalau kulit pertama itu di sini kita bisa lihat, kalau kalian masih ingat kaidah muatan elektron dalam suatu lintasan itu ada 2, 8, 8 dan seterusnya. Jadi ketika Na yang berjumlah 11, jadi di sini satunya, di sini sudah ada 2, di kulit kedua ada 8, dia akan menjadi stabil justru ketika dia melepaskan di kulit ketiga ini yang cuma ada 1. Ketika dia lepaskan jadi tinggal 8, dia akan berada dalam kondisi stabilnya. Makanya ketika dia belum melepaskan ini dalam kondisi aktif. Begitu pula dengan klorida. Ini golongan 7A, kita bisa lihat ada kulit pertama ini sudah stabil, hanya bisa diisi 2. Ada kulit kedua ini isinya 8, dan di sini kulit ketiga isinya 7. Artinya dia reaktif. Kenapa? Karena dia harus menjadi stabil kalau dia diisi 8. Ketika kita berbicara kemudahan untuk melepas, kalau di sini Na dia lebih mudah melepas 1 ketimbang dia nyari 7. Sebaliknya dengan klorida, dia akan lebih mudah mencari 1 daripada dia harus melepas 7 yang sudah ada di kulit paling luar. Ini nanti yang menjadi dasar tentang penjelasan reaksi atau ikatan kimia ionik. Nah, ini peta konsepnya. Jadi mulai dari bawah supaya kita memahami yang atas. Nah, terkait dengan pemahaman hal-hal tersebut, saya ingin memastikan kalian dalam semester ini tetap belajar dengan baik. Ada 4 tugas dalam kuliah hari ini. Tugas pertama dan tugas kedua dikerjakan selama jam perkuliahan berlangsung. Nanti kalian kerjakan dalam bentuk Word, tapi dikumpulkan dalam versi atau dikonvert menjadi bentuk PDF. Kalian kumpulkan langsung di laman e-kuliah yang nanti disediakan. Jadi kalian jelaskan apa itu atom, kalian jelaskan apa itu molekul, molekul unsur, molekul senyawa, unsur dan senyawa, kemudian apa yang dimaksud dengan ion. Penjelasan secara teoritisnya juga sudah saya berikan di slide kuliah yang di semester reguler. Pastikan kalian menjawab dengan baik supaya saya mampu menilai kalian ini paham, bukan hanya sekedar menyalin dari slide yang sebelumnya. Ya, baik, itu untuk materi yang pertama dan tugasnya. Kemudian masih berbicara tentang seputar penyusun materi, partikel dasar penyusun materi, yang otomatis kita harus punya kemampuan membaca tabel periodik, yang dulu juga pernah saya ingatkan harus selalu bawa. Di tabel periodik itu punya sifat dalam proses menyusun atau membacanya, yaitu jari-jari atom, ada afinitas elektron, ada keelektronegatifan, dan ada energi ionisasi. Ini sudah ada jelas definisinya. Kemudian pada susunan periodik itu kita bisa membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ada secara periodik dan ada secara golongan. Ini resumenya adalah jari-jari atom berkurang ketika kita membicarakan tabel periodik dari kiri ke kanan dan seterusnya. Kemudian atas bawah jari-jari atom bertambah dan seterusnya. Nah, ini juga harus mampu kalian kuasai supaya kalian untuk materi-materi kedepannya mampu memahami seluruh materi, tidak hanya di farmasi fisika tapi materi kuliah yang selanjutnya, mata kuliah yang lain. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, kalian saya beri tugas kedua sama. Tugas ini dikumpulkan ketika perkuliahan berlangsung. Jelaskan kenapa dalam susunan periodik dari kiri ke kanan jari-jari atom itu berkurang. Ini pertanyaan dari bawah.
Kenapa afinitasnya bertambah, elektronegatif bertambah, energi ionisasi bertambah. Kebalikan ketika kita membaca skala periodik dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah, afinitas justru menurun, elektronegativitas menurun, dan energi ionisasi juga menurun. Kerjakan tugas ini, tugas 1 dan 2 dalam bentuk Word yang dikonvert ke dalam bentuk PDF. Pastikan kalian mengumpulkan sebelum waktu kuliah habis, atau kalian tidak atau tidak bisa melakukan submit di luar jam kuliah. Ya, kemudian setelah memahami tentang partikel-partikel dasar penyusun materi yang kita ingat tadi di peta konsep, kita juga harus paham tentang ikatan kimia, sehingga kita nanti mengetahui gaya-gaya yang terjadi ketika suatu molekul dengan molekul berada dalam suatu sistem. Apakah gayanya tarik menarik, apa tolak menolak, kemudian kalaupun tarik menarik itu namanya apa, mekanismenya seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari di ikatan kimia. Karena setelah paham ini, kita baru akan mampu memahami kenapa wujud zat bisa berbentuk padat, cair, gas, dan mampu juga memahami bagaimana zat-zat tersebut bisa berubah wujud. Ini masih dari slide yang lama. Jadi kalau kita berbicara tentang ikatan kimia, yang dimaksud dengan ikatan itu pasti kata kuncinya adalah tarik-menarik. Tidak mungkin ikatan terjadi ketika suatu gaya tidak terjadi tarik-menarik, atau bahasa sebelumnya itu tolak-menolak. Jadi kalau gaya secara umum ada gaya tolak-menolak, ada gaya tarik-menarik. Tapi ketika kita berbicara ikatan, atau dalam bahasa Inggrisnya bonding, itu berarti kita membicarakan suatu gaya tarik-menarik. Jadi ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antar atom atau antar molekul. Untuk apa? Untuk menjamin suatu atom atau molekul berada dalam kondisi stabilnya secara fisik. Nah, jadi ikatan antar atom, antar molekul itu terjadi karena memang mereka mencari kondisi stabilnya. Jadi tanpa disuruh, suatu atom atau suatu molekul, mereka pasti akan mencari kondisi stabilnya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, mencari kulit terluarnya terisi oleh 8 elektron. Ketika di kulit terluar hanya 1, dia lebih mudah melepas 1 daripada mencari 7. Kebalikannya, ketika di kulit terluar sudah ada 7, akan lebih mudah dia mencari 1 atau menerima 1 daripada harus melepaskan 7. 2 pun sama seperti itu, lebih mudah melepas 2 daripada mencari 6. Ketika sudah ada 6, dia akan lebih mudah menerima 2 daripada harus melepas 6. Batasnya sampai di golongan 4. Golongan 4 itu nanti punya ketentuan khusus. Apakah dia melepas, dia mampu bersifat sebagai donor, dia juga mampu bersifat sebagai akseptor. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang saya yakin sudah dapat di kimia dasar. Makanya dari tadi materi sebelumnya yang wujud partikel penyusun materi, saya tidak terlalu dalam menjelaskan karena sudah diperoleh di materi sebelumnya. Ikatan kimia kita bagi menjadi 2, ikatan antar atom dan ikatan antar molekul. Itu ikatan antar atom itu ada ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan antar molekul ini berarti dia sudah membentuk gabungan antara unsur. Itu ada gaya van der Waals atau ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah,
Ikatan-ikatan ini punya nilai energi yang bisa disusun berdasarkan lemah atau kuat ikatannya, sehingga banyak peneliti akhirnya menyimpulkan ikatan yang paling lemah di antara ikatan kimia itu adalah ikatan van der Waals. Kemudian di atasnya itu sedikit lebih kuat adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan yang paling kuat itu ada dua, ikatan ionik dan ikatan kovalen. Untuk memahami ikatan, bayangkan seperti ini analoginya. Ketika kita ingin menggunting kertas, kita bisa pakai gunting biasa, gunting kertas. Tapi ketika kita ingin menggunting seng, kita tidak mampu lagi menggunakan gunting kertas untuk memotong seng. Yang artinya ikatan pada kertas dan ikatan pada seng itu berbeda. Sehingga ketika kita ingin memutus atau memotong dalam hal ini, kita membutuhkan energi yang lebih besar lagi sehingga ikatan tersebut bisa putus. Jadi ikatan yang kuat, kovalen dan ikatan ion ini karena energinya besar, untuk memutusnya kita harus menggunakan suatu reaksi yang lebih besar ikatannya, energinya dari energi ikatan mereka berdua. Sedangkan van der Waals atau ikatan hidrogen, terkadang kita tidak memerlukan usaha khusus, mereka sudah berhenti atau reaksinya berganti ke ikatan yang lain. We have previously learned about the formation of Untuk ions. Now we will learn about kimia ionic yang bonds. tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, ikatan Ions, ion, as you ikatan already kovalen, know, are ikatan formed logam from the atau loss metalik, or gain of kemudian ada electrons. ikatan van der Waals dan ikatan Electrons, hidrogen. however, do not suddenly Saya akan appear jelaskan dua or di disappear. antaranya, They are in fact yaitu transferred ikatan from ion one dan atom ikatan to another. kovalen. Let's look at sodium Karena dua ikatan chloride ini as yang an example. memiliki energi Sodium ikatan paling loses one besar. electron to Untuk form a sisanya, sodium saya akan ion. berikan The keterangan electron is not lost, but sumber video transferred yang kalian bisa to chlorine saksikan, to kalian form bisa a lihat, chloride kalian bisa ion. pahami. So we have a Untuk sodium nanti ion and mampu a chloride mengerjakan ion. tugas They yang are ada di oppositely charged pertemuan kali ini. ions and will be electrostatically attracted to one another, much like how opposite poles of a magnet are attracted to one another. This electrostatic attraction is an ionic bond. Sodium chloride is an ionic compound because it is held intact by ionic bonds. Jadi seperti yang kita ketahui, The same thing happens with magnesium and oxygen. adalah Why don't you grab a piece of paper and a pencil atom and draw the resulting ketika ionic dia compound, magnesium oxide? kehilangan Please atau pause the ketika dia lesson and resume memberikan when you are done. kelebihan atau kekurangan atomnya. Magnesium transfers its two valence electrons to oxygen, forming a magnesium ion and an oxide ion. The resulting ions are electrostatically attracted to one another, forming an ionic bond. Did you get this right? Did you remember to include the charges on the ion? Now, let's look at calcium and chlorine. Calcium loses two electrons to form a calcium ion. One of these electrons is transferred Jadi to a elektron chlorine tidak atom, pernah and hilang another is atau transferred to tidak another timbul chlorine atom, tiba-tiba. forming Yang two terjadi chloride adalah ions. elektron berpindah, The calcium baik ion dari is yang electrostatically attracted to kelebihan, the two chloride kemudian ions dia because the memberikan opposite charges sebagai must fully donor, balance each other out. atau dia In all three kedatangan examples, atau the resulting ionic menerima compounds have an overall elektron neutral dari yang charge kelebihan. because all charges are Prinsipnya fully sama, balanced out. kedua-duanya In untuk mencari summary, an posisi ionic bond is defined kulit as the terluar menjadi electrostatic stabil, attraction yaitu 8. between oppositely charged Ketika bicara ions. natrium, When an ionic dia compound is formed, awalnya the ada charges must be satu di kulit balanced so terluar, that the resulting makanya ionic dia compound has untuk an mencari overall stabil neutral charge. tidak perlu disuruh, karena itu karakter interaksi antar ikatan dan interaksi antar molekul, dia akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan
klorida, dia di kulit luarnya sudah ada 7, maka dia akan mencari yang punya kemampuan memberikan elektron 1 supaya dia menjadi stabil. Ketika ada yang mampu memberikan 1, maka terjadilah ikatan ionik. Ikatan yang terjadi ketika ada proses pendonor dan ada proses penerima elektron. Jadi, ikatan ionik terjadi secara elektrostatik, sama seperti magnet. Kutub magnet ketika kita tempelkan kutub yang sama, dia akan tolak-menolak. Tapi ketika kita menempelkan kutub yang beda, dia akan terjadi tarik-menarik. Sehingga ikatan ini atau transaksi antar elektron hanya bisa terjadi ketika muatannya plus dan muatannya negatif. Jadi kalau Cl dengan Cl bertemu, dia tidak akan terjadi ikatan apa-apa. Dia akan menjadi ikatan ionik ketika dia bertemu dengan atom yang memiliki elektron bebasnya plus. Bisa kita lihat di sini, O di kulit paling luarnya ada 6, sedangkan magnesium di kulit paling luarnya kelebihan 2. Mereka akan terjadi ikatan karena magnesium yang kelebihan 2 akan jauh lebih stabil ketika dia melepas kulit yang paling luarnya kepada oksigen yang kekurangan 2. Sama begitu pula dengan kalsium dan klorida. Nah, bedanya klorida cuma butuh 1, kalsium punya kelebihan 2. Sehingga jika mereka mau berikatan harus ada 2 klorid supaya stabil. Makanya untuk Ca, Cl-nya 2. Beda dengan natrium yang memang kelebihannya cuma 1, sehingga dibutuhkan hanya cukup 1 saja. Jadi semua ikatan akan bermuatan netral, karena interaksi yang terjadi adalah interaksi serah terima elektron untuk melengkapi. Kemudian ada ikatan kovalen, ikatan kimia kedua yang punya energi ikatan yang kuat, sehingga tidak bisa diputuskan dengan cara yang biasa-biasa saja. Covalent bonds. Maksudnya biasa-biasa itu In this video, you are going to learn about covalent bonds, how they are made, and how they form. If you haven't seen it already, first have a look at our video, Structure and Bonding. Only the noble gases exist naturally as single atoms. All the other elements of the periodic table have partially filled valence shells, or outer electron shells. Atoms bond by swapping or sharing electrons in their outer shells. When very different atoms react, like metals and nonmetals, they normally swap electrons. This is ionic bonding. But when similar atoms react, like nonmetals combining with other nonmetals, they share electrons. This is covalent bonding. Nonmetals are found on the right-hand side and upper part of the periodic table. Some common nonmetals are carbon, nitrogen, oxygen, and the halides.
They have shells of electrons that are normally half or more than half full of electrons. Since they have a strong attraction for a few additional electrons, it is energetically unfavorable for them to lose electrons, so they share electrons by overlapping orbitals. This makes a bonding orbital, or covalent bond, that contains two electrons. Ya, di sini kita bisa If there lihat is space in the outer shell, a non-metal atom can form double or triple bonds, like in oxygen or nitrogen. In the displayed formula of a compound, we represent a covalent bond with a straight line, like this. We can also represent a covalent bond as a dot and cross diagram. These diagrams show only the valence electrons. To learn more about dot and cross diagrams, watch our video on dot and cross diagrams. ya, jadi kalau ikatan ion Covalent itu bonds are directional, which terjadi means they are in a karena fixed terjadi position, like transaksi holding hands. serah-terima, This is different di mana from dia ionic menyerahkan bonds, menjadi which are stabil, formed di mana dia with an menerima electrostatic menjadi stabil. attraction Nah, between charged ketika ions. kita bicara ikatan The overlap between kepalan, orbitals means that the atoms in covalent bonds are very itu terjadi close. ketika di dalam These satu things make sistem, covalent bonds strong. dua-duanya kurang. There are two kinds of covalent structure: small Sehingga molecules dua-duanya like tidak water mampu and menjadi giant compounds pendonor, like diamond. hanya mampu menjadi Because the electrons in the bonds are reseptor atau evenly penerima. shared, Di sini bonds are contohnya not adalah polarized. chloride. There is little attraction Golongan between tujuh. molecules, and forces between molecules are Bisa weak. kita lihat, kulit Compounds paling made luar from small itu covalent molecules ada have low melting and boiling 7. points and are volatile. They also don't conduct electricity. Sehingga untuk menjadi, karena di golongan 7, Carbon and sehingga untuk silicon menjadi tend to stabil, form giant covalent dia compounds. butuh satu lagi. These bond in the same way, Nah, but instead of forming small molecules with tidak one ada or two atom bonds, they yang form bermuatan four, positif di making sini up huge yang lattices or nantinya chains of akan many memberikan linked up kekurangan atoms, satu the basis of the organic elektron chemistry of di kulit carbon paling luar. or the chemistry Tapi of yang rocks. tersedia di sistem hanya ada One atom common yang example is muatannya diamond, negatif which is made juga. of carbon. Nah, ketika hal ini Each terjadi, carbon atom forms four yang covalent bonds kemudian, because it has four electrons in its outer shell to ikatan share kimia terbentuk, and has space for mereka four more. saling memakai bersama-sama. If every carbon atom forms four bonds with Jadi four other sama-sama carbon kurang atoms, satu, and each of these akhirnya forms four mereka bonds with four other carbon atoms, berikatan and each of karena these forms four sama-sama bonds, kurang. Jadi, yang we satu very tidak quickly end up memberikan, with a yang very satu large tidak structure. menerima, tapi sama-sama These compounds have very high menggunakan melting and boiling points elektron yang because you have to break sama-sama covalent dibutuhkan. bonds rather than intermolecular forces to make them free enough to act as liquids or gases. The covalent bonds hold them rigidly in place in the giant lattice. Allotropes of nonmetals bond covalently. Allotropes are different structures of the same element. You can learn more about these in our video, Allotropes of Nonmetals. So to finish, here is a challenge for you. Which of these compounds are covalent? Pause the video for a moment whilst you think. Have you considered their physical properties and where the elements come from on the periodic table? Solved it? Okay. The answer is all of these compounds are covalent. Carbon dioxide, carbon monoxide, and methanol are all small molecules. Organic molecules form covalent bonds between hydrogen and carbon. C70 is a fullerene, a carbon molecule shaped like a rugby ball, closely related to the Buckminster fullerene. Silicon dioxide is a giant covalent structure and just like diamond, but has oxygen atoms bridging between four coordinate silicon atoms. Hopefully, you now feel confident identifying covalent compounds and recognizing their properties. Ini struktur berlian.
struktur ikatan kimia yang paling kuat. Sehingga untuk menghancurkannya dibutuhkan suhu yang sangat tinggi. Jadi ini pengaruh ikatan kimia terhadap karakter fisik suatu materi. Kalian bisa coba kerjakan ini supaya kalian mampu membedakan apa itu ikatan kovalen dan apa ikatan kimia ionik. Semuanya adalah kovalen. Baik, sebagai summary dari saya, ketika kita membicarakan NaCl dan HCl, nah ini ada keunikan tersendiri dari dua senyawa ini, NaCl dengan HCl. Dua-duanya punya pasangan positif dan punya pasangan negatif. Cuma ketika kita berbicara tentang HCl, itu kita berbicara ikatan kovalen. Meskipun tadi ikatan kovalen secara umum lazimnya terjadi di struktur gas, karena gas di alam bebas itu tidak pernah berdiri tunggal kayak H, itu pasti H2, N, N2, dan seterusnya. Khusus HCl tidak bisa dikatakan ionik. Kenapa? Padahal ikatan kovalen itu tadi yang saya jelaskan, ketika sama-sama kurang, tidak ada yang plus, tidak ada yang adanya negatif dua-duanya, kemudian terjadilah ikatan kimia yang ada penggunaan elektron bersama-sama. Di HCl kenapa masuk ikatan kovalen bukan ikatan ionik? Karena H hanya punya satu, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mendonorkan apa-apa. Jadi kalau dia cuma punya satu, ya pasti kalau yang bisa dia lakukan kalau mau sama-sama, ya berarti H-nya ikut. Kalau NaCl, jadi kita lihat strukturnya, di kulit paling luar itu hanya cuma satu elektron, yang artinya kalau dia dilepas, kelebihan satunya dia menjadi stabil. Nah itu beda ya, jadi ada transaksi memberi dan ada yang menerima. Tapi sekali lagi kalau kovalen, kata kuncinya adalah pemakaian elektron bersama-sama. Sekali lagi juga, HCl bukan ikatan ionik tapi ikatan kovalen, karena H hanya cuma punya satu, jadi dia tidak punya kemampuan untuk menjadi pemberi, jadi dipakai sama-sama. Itu penjelasan tentang ikatan kimia. Saya jelaskan sekali lagi hanya ion dan ionik dan kovalen karena ini yang paling kuat. Sisanya kalian bisa lihat dari video-video yang saya paparkan di sini. Jadi tugas ketiga kalian kerjakan di perkuliahan berikutnya. Jelaskan apa itu tentang ikatan ion, kovalen, logam, van der Waals, dan ikatan hidrogen. Jelaskan dengan bukan hanya definitif tapi dengan contoh,
supaya saya mampu menilai kalian paham perbedaan antara masing-masing. Di sini saya berikan kata kunci yang kalian bisa ketik di YouTube. Untuk ikatan yang belum saya jelaskan itu ada logam, van der Waals, dan ikatan hidrogen. Ikatan van der Waals dan hidrogen ini ada di satu video sekaligus yang ini. Kalian tinggal ketik semua, nanti akan keluar videonya. Untuk ikatan metalik atau ikatan logam itu ada di satu video sendiri. Nah, untuk memahami, kalau kalian lupa atau kalian ingin memastikan secara animasi mekanisme bagaimana ikatan antar atom bisa terjadi, masih sama di channel Fuse School. Ini kalian bisa ketik yang judulnya How Do Atom Bond part 1 dan part 2. Begitu untuk materi ikatan kimia, sehingga kita mampu memahami gaya tarik-menarik antar molekul. Karena ketika kita paham gaya tarik-menarik antar molekul, kita mampu memahami bagaimana zat bisa berubah wujudnya.